Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman serta nikmat Islam, sehingga kita semua dapat melaksanakan sholat isya berjamaah dan nantinya akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah di Masjid Al-Hidayah yang kita banggakan ini. Salawat serta salam tak lupa pula marilah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kultum dengan tema yaitu tentang infak, di mana ada dua ayat dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Fatir ayat 29 dan 30 tentang janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berinfak dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun orang-orang yang berinfak dalam keadaan yang terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan la tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menginfakkan sebagian dari apa yang kami karuniakan kepada mereka dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan terang-terangan, maka mereka mengharapkan perniagaan atau perdagangan yang tidak mungkin merugi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan bagi mereka upah ataupun pahala mereka, dan Allah akan menambahkan bagi mereka sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Menghargai. Jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak hal kepada orang-orang yang berinfak. Di antaranya apa yang Allah janjikan kepada orang yang berinfak adalah yang pertama, yaitu tijaratan lam tabur, atau perniagaan ataupun perdagangan yang tidak akan rugi. Jadi benarlah sabda Rasulullah SAW bahwa Nabi bersumpah demi Allah tidak akan berkurang harta bagi orang-orang yang sedekah. Maka inilah makna dari tijaratan lam tabur, perniagaan atau perdagangan yang tidak akan rugi. Di mana ketika kita menginfakkan harta kita untuk masjid, menginfakkan harta kita untuk membantu orang lain, menginfakkan harta kita untuk membantu keluarga kita, maka nggak mungkin infak kita itu akan membawa kita kepada kerugian. Sebagaimana Nabi SAW bersabda atau bersumpah tidak akan berkurang harta kita karena sedekah. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan liwaffiyahum ujurahum. Allah akan menyempurnakan balasan mereka ataupun pahala mereka. Jadi orang-orang yang berinfak ini atau orang yang bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan menyempurnakan balasan bagi mereka. Tidak akan pernah diberikan balasan yang kurang dari hak-hak mereka. Kalau mereka berinfak dengan angka 1, maka Allah akan menyempurnakan balasan 700 kali lipat minimal. Allah akan menyempurnakannya. Tidak mungkin di 699. Pasti Allah akan menyempurnakan menjadi 700 kebaikan yang berlipat ganda bagi mereka. Kemudian yang ketiga, Allah menjanjikan wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan menambahkan untuk mereka anugerah karunia dari Allah yang tidak disebutkan secara spesifik apa bentuknya, dan ini justru nantinya akan menjadi sesuatu yang kejutan bagi kita, bisa berbentuk kebahagiaan, bisa berbentuk kehormatan, bisa berbentuk kemuliaan, keluarga, kesenangan, dan banyak hal-hal yang lain dari karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, salah satu cara kita untuk mendapatkan keuntungan dan kebaikan yang berlipat ganda itu adalah dengan cara berinfak, baik dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Nah, buat para jamaah yang ingin perdagangannya atau perniagaannya tidak ingin rugi, yang ingin disempurnakan hak-haknya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan,
yang ingin ditambahkan karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari sama-sama di dalam bulan suci Ramadan ini kita belajar membiasakan diri untuk berinfak. Baik itu berinfak untuk masjid, berinfak untuk membantu keluarga kita, ataupun berinfak untuk membantu orang lain. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan kali ini. Dan semoga pada bulan Ramadan ini kita juga dapat menjadikan infak ini menjadi salah satu kebiasaan yang baru dan yang baik bagi kita seterusnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.